Perkenalkan, nama saya Ratu Devi Gayatri Palita dari PT E01 dengan NIM 1924041017. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi limiting factor for extra high and ultra high voltage transmission. Materi pertama yang saya bahas yaitu membatasi faktor untuk transmisi tegangan ekstra tinggi dan ultra tinggi. Ada corona, interferensi radio, dan kebisingan suara. Dalam sebuah proses pengiriman energi listrik dari sebuah pembangkit menuju ke beban yang jaraknya sangat jauh, maka diperlukan sebuah saluran yang kita sebut dengan saluran transmisi. Pengiriman energi listrik dari pusat-pusat pembangkit menuju beban yang sangat jauh ini maka akan mengakibatkan rugi-rugi yang besar pula, sehingga tidak memungkiri bahwa daya yang diterima pada beban akan lebih kecil daripada daya yang dikirim dari pembangkit. Untuk menghindari hal tersebut, maka dilakukan sebuah cara, yaitu dengan menaikkan besaran tegangan listrik pada saluran transmisi menjadi tegangan ekstra tinggi. Materi selanjutnya yaitu introduksi. Berdasarkan kemiripan antara fenomena corona dan sinar corona di sekitar matahari dapat dilihat saat gerhana matahari total. Di alam, fenomena corona dapat juga diamati pada awan yang mengandung listrik. Berdasarkan teori elektrifikasi listrik, corona tidak hanya efek namun juga akibat dari penampakan dari awan yang mengandung listrik dan cahaya dari petir. Selanjutnya yaitu sifat corona. Corona adalah partikel discharge yang terjadi pada permukaan konduktor kabel transmisi saat terjadi tekanan listrik pada sebuah intensitas medan listrik atau permukaan gradien potensial atau konduktor yang melebihi batas kekuatan breakdown di sekeliling media udara. Pada medan tidak serempak dapat terlihat macam-macam perwujudan secara visual pada area yang terjadi ionisasi dan proses eksitansi. Breakdown yang terjadi atau corona atau partial discharge dapat terjadi secara transient atau non-self atau steady state alami. Selanjutnya, elektron udara terdekat ke permukaan kabel akan dipercepat terhadap setengah siklus positif konduktor dan menjauhi setengah siklus negatif konduktor yang terjadi setelah konduktor bekerja pada setiap setengah siklus gelombang AC. Elektron yang kehilangan hampir seluruh kecepatannya saat menumbuk dan elektron yang terlempar molekul udara yang juga memiliki kecepatan rendah geraknya dan semakin cepat karena pengaruh medan listrik. Oleh karena itu, tiap elektron memiliki kemampuan untuk mengionisasi molekul udara pada tumbukan berikutnya. Setiap terjadi tumbukan, tercipta 4 elektron yang terus-menerus melakukan proses ini sehingga jumlah elektron menjadi 2 kali lipat. Proses ini disebut avalanche process. Materi selanjutnya yaitu radio noise. Radio noise atau gangguan elektromagnetik pada saluran listrik udara dapat terjadi karena partial electrical discharge atau peluap parsial seperti corona, atau disebabkan electrical discharge total sepanjang small gaps, contohnya gap discharge, atau lebih spesifik lagi sparkling. Tipe gap dari sumber-sumber radio noise bisa terjadi pada gap kecil di antara kabel netral atau ground dan hardware, pada insulator, pada peralatan listrik yang cacat atau rusak, dan pada saluran listrik udara itu sendiri, dan juga pada tie wires di antara bagian-bagian hardware. Tipe gap dari radio noise ini biasanya mengundang protes lebih dari 90% konsumen. Segala gangguan yang tidak diinginkan yang terjadi sepanjang band frekuensi radio seperti gelombang elektrik yang tidak diinginkan pada segala saluran atau peralatan transmisi merupakan definisi umum dari radio noise ini. Yang terakhir yaitu pemilihan ukuran konduktor. Di masa lalu, mitigasi radio interference menentukan ukuran konduktor dan bukannya faktor ekonomi. Hal ini terjadi karena fakta bahwa energi masih murah dan ukuran konduktor yang kecil dapat menstabilkan investasi awal dan biaya operasi. Hari ini, berdasarkan bertambahnya biaya energi, makin sedikitnya energi di masa yang akan datang dan kerugian permintaan pada kabel lebih banyak dari pengganti kerugian biaya investasi awal lebih besar. Bertambahnya ukuran konduktor diiringi dengan bertambahnya nilai investasinya, sedangkan biaya energi dan rugi-rugi permintaan berkurang. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.